Saya kasih cerita, ada cerita, ini cerita dari luar negeri. Ada orang Aceh galak luar negeri. Dia dah pegah dalam negeri lagi awal dah pegah. Apa ni? Ada awal tu. Dah pegah apa luar negeri sedikit. Ada luar negeri. Ada 3 orang kawan, mereka merantau ke luar negeri, membawa bekal kehidupan yang sangat sedikit. Karena bekal kehidupannya sedikit, akhirnya mereka sewa rumah. Itu cari rumah yang paling murah. Akhirnya mereka sewa sebuah rumah, apartemen yang murah, dan itu yang paling tinggi. Yang murah itu yang paling tinggi. Dapat mereka apartemen di lantai 30. Lantai berapa? Lantai 30. Yang punya bangunan bilang, kalian boleh sewa lantai 30, tapi catatannya begini, memang murah lantai 30, lantai akhir itu. Tapi catatannya begini, bahwa nanti lift itu akan dimatikan setiap malam pada jam 10. Jam 10 malam mati liftnya. Diistirahatkan liftnya. Jadi kalian kalau mau pulang ke rumah selalu harus pulang malam sebelum jam 10 supaya bisa naik lift. Kalau enggak bisa pulang ke rumah. Kenapa? Lantai 30. Lantai 30. Pada musim dingin, nah seperti saat ini musim dingin. Itu musim salju. Kebetulan kawan-kawan ini pulang malam terlambat. Sampai mereka ke tempat itu, sampai ke rumah sudah jam 11 malam. Jam 11. Apa cerita? Sampai jam 11. Sampai jam 11 berarti lift sudah tidak berfungsi lagi. Lalu gimana caranya? Karena lift sudah tidak berfungsi. Selalu ada lift ada, tangga juga ada. Tapi bayangkan tangga yang harus mereka naik lantai 30. Akhirnya mereka bilang begini, kan bertiga itu. Musyawarah terakan yo. Mupakat. Nyoki bancara ada lift. Tadom di luar beku. Tawa waduh tingkat leblo. Ki bancara. Akhirnya kawan ini bilang begini, kita bagi cerita. 10 lantai yang pertama satu orang cerita. Lantai kedua 10 kedua lantai 10 kedua orang lain cerita. Kemudian lantai yang dari 21 30 nanti ganti-ganti bercerita. Kenapa? Nah, ini supaya tidak capek kita. Jadi ada yang cerita, ada yang ngomong. Kenapa? Orang timur orang suka ngomong. Asailo begabah hanahe. Ya, kalau banyak cerita mereka tidak capek. Akhirnya oke, sepakat. Mulailah 10 lantai yang pertama, kawan yang pertama cerita. Mulai tangga. Putang. 10 lantai pertama cerita kawan ini. Kawan ini cerita, lucunya bukan main. Pokoknya 10 lantai pertama, kawan pertama cerita, lucunya bukan main, terpingkal-pingkal mereka, tertawa, sampai akhirnya nggak sadar sudah lantai 10. Katro lantai 10. Gantau cerita. Gantilah cerita kawan yang kedua. Kawan kedua ganti cerita, lantai 11 sampai lantai 20. Ceritalah kawan ini. Rupanya kawan yang nomor 2 ini cerita serius bukan main. Hana kem, hana tapu-tapu. Serius bukan main, mutamahe ukuran. Makin lantai lanjut tambah capek kawan ini. Apa terus ke lantai ke-20. Sampai lantai ke-20. Ini serius banget ceritanya. Luar biasa serius. Lalu ganti cerita kawan yang nomor 3. Kawan yang terakhir. Tugas dia cerita 21 sampai 30. Kawan yang terakhir ini, itu yang tertawa, terpingkal-pingkal tadi, yang lucu sudah, yang serius sudah, dia ceritalah yang paling sedih. Biar beda, cerita yang paling sedih. Akhirnya ceritalah dia mulai 21, 22, 23, cerita sedih, betul-betul sedih ternyata. Jadi kawan yang lain berdua ini dalam keadaan menangis naik sedikit demi sedikit, tenaga sudah hampir sedikit habis, itu loyonya bukan main mereka. Gara-gara kawan ini sedih sekali ceritanya.
Sadar tidak sadar mereka ternyata sampai juga lantai ke 30. Akhir cerita sampai 30, menangis luar biasa mereka. Santai. Sampai ke lantai 30, sudah hampir setengah nyawa mereka habis hilang. Tapi kawan yang cerita ini tadi bilang begini, yang cerita sedih tadi, ada yang lebih sedih lagi. Apa lagi? Kunci tinggal di bawah. Apa yang lebih sedih lagi? Kunci tinggal di bawah. Katuk lantai beduknya. Leblok. Pak tinggal kunci? Iu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau boleh kami menganalogikan ini ke dalam realita hidup, cerita ini dalam realita hidup. 10 yang pertama itu, itulah masa muda kita. Itulah masa muda kita. Saat kita senang, gembira, terpingkal-pingkal sana sini, nggak ingat depan, nggak ingat belakang, nggak ingat atas, nggak ingat bawah. Ya, masa muda kita, masa rileks semuanya. Lalu datanglah masa pertengahan umur kita. Itu adalah terus menanjak kita. Itu masa paling serius dalam hidup kita. Yang umur 40 tahun wadahnya paling serius deh bro. Nyo rumah hanam demai pegalom, anu mian golongna matinya habis. Pokoknya semua permasalahan hidup itu dihadapi umur ke 40 ke atas. Nyo pihna masalah dengan kesehatan lo. Ukuran lupa hiburan. Kahanam demai hiburan. Nyo lagi-lagi nyo mentah demai aja sih. Kenapa? Udah serius sekali hidup. Pikir masalah untuk anak. Kalau sudah anak, pikir masalah sekolah anak. Serius bukan main itu. Pertengahan umur kita 40 ke atas. Tapi kenapa walaupun yang 40 ke atas umurnya sekarang datang kemari, bukan berarti sudah tidak muda lagi, tapi berjiwa muda. Tenang mendem hana Tuhan Allah benron. Nah, kemudian kita analogikan, kalau boleh kita misalkan, selanjutnya adalah yang terakhir itu masa tua kita. Masa tua itu masa mengingat cerita sedih. Terus sedih ke sedih terus. Tenaga sudah tidak ada lagi, ya. Tapi ceritanya masalah sedih terus, ya. Cerita awai, nyai kamu jamun, nyam yang tadu ngurun tuhai, no? Berapa? Nyai kamu jamun. Anak muda hai dengar le anta jamun, putih dengar lo anta jamun tu. Tapi kayak yang nasi masa jamun saja, cerita zaman dulu saja yang dia miliki, enggak ada yang lain. Ya sudahlah. Ya. Kalaulah sedih ya sedih ceritanya, kalau gembira ya gembira. Udah, itu masa terakhir adalah masa muda kita, masa mungkin bersedih terus kita, apa banyak yang luput dari hidup kita, banyak yang ini, banyak yang itu. Ketika sampai lantai 30, kalau boleh kita analogi tak sebuah permisalan dalam hidup. Sudah tua, banyak cerita sedih, banyak pilu masa tuanya. Ada yang lebih memilukan lagi bagi mereka yang sudah tua ini. Apa itu? Bahwa dia tidak mengetahui kunci kehidupan. Tinggai miyuk kanang temejong. Kunci kehidupannya itu tertinggal dari sejak awal dalam hidupnya. Sebelum dia menapaki hidup ini dari atas ke atas ke atas ke atas terus, kunci kehidupan gak dia bawa, tinggal di bawah. Pada saat dia sadar sudah di lantai 30, impossible untuk turun kembali. Apa Ustaz kunci kehidupannya? Tujuan hidup untuk apa? Mungkin saya ingin bertanya tentang penjelasan daripada Ustaz Amri yang mana menjelaskan tadi tentang bagaimana 3 orang itu mendaki ke naik tangga hingga ke lantai ke-30. Jadi menyokatruk lantai leplonya analogi ji kan ke habis Tuhan ada pegang. Jadi tanya
apa kau tanya? Maksudnya orang yang kehabis Tuhannya kan tinggal kunci bak lantai tak. Berarti apakah tidak ada lagi kesempatan bagi orang yang telah tua tersebut yang sudah sampai ke lantai 30 untuk mengambil kembali kuncinya ke lantai yang pertama? Mungkin mana? Kasih Ustaz. Ya, ini bagus pertanyaan terakhir, kembali ke awal ya. Terakhir kembali ke awal, dan kita tutup dengan akhir jawaban ini. Analogi kami sampaikan tadi, ini kan Ustaz bilang orang tua udah umur sudah lantai 30, tinggal kunci lagi. Kalau contoh yang Ustaz buat itu kan nggak mungkin balik lagi itu. Ya udahlah begitu ya. Kiban make di home grow you. Paling menan kan, mam minta grow you kiban depan. Ya. Apa yang laju? Dad laju. Perledat metiga langsung atau baca-baca mentainan. Nah, analogi ini untuk kami sampaikan betapa pentingnya kunci kehidupan. Nah, secara logika ini, logika realita hari-hari, menurut hukum manusia, udah lantai 30, nggak mungkin lagi turun ke lantai 1. Udah selesai itu. Itu logika manusia dan itu adalah hukum realita dunia. Tapi kalau kita menuju Tuhan, kita nggak bisa pakai logika dunia. Pakailah logika Al-Quran. Apa logika Al-Quran? Apa logika hadis Nabi? Bahwa siapapun yang belum sampai nyawa di kerongkongannya, taubat dia diterima oleh Allah. Itu di luar logika itu kalau begitu. Kok bisa begitu Ustaz? Karena engkau menuju Allah, bukan menuju manusia. Maka siapapun dia yang bersalah, berdosa, selama nyawa belum sampai di kerongkongannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kasih tahu pada hamba-hambaku, kata Allah. Nabbi ibadi, kasih tahu pada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau namanya Maha Pengampun, Maha Penyayang, yang orang lain gak sanggup mengampuni, Allah sanggup. Yang orang lain gak sanggup memaafkan untuk merahmati, Allah sanggup merahmati. Jangan pakai logika sempit kita untuk mengukur jalan kita menuju Allah. Jadi walaupun sudah lantai 10, itu ada lantai 30, sudah tua sekalipun, masih ada cara selama nyawa masih belum di kerongkongan. Bertobatlah secepatnya, kembali kepada Allah secepatnya, karena itu yang membuka rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mungkin daripada saya.